Shalom saudara yang kekasih. Saya memiliki kabar baik kepada saudara. Tentu kabar baik itu juga untuk saya. Keselamatan itu sederhana. Yesus mati untuk semua orang. Maka dengan demikian keselamatan itu untuk semua orang. Yesaya 49 ayat 15 berkata begini. Walaupun seorang ibu melupakan anaknya, aku, kata Tuhan, tidak akan melupakan engkau. Nah saudara, saya punya 3 orang anak. Katakanlah anak saya yang pertama memilih jalan hidup yang berbeda, jalan hidup yang buruk. Katakanlah dia menjadi pemabuk, perokok, obat-obat terlarang, seks bebas, pergaulan bebas, macam-macam yang tidak baik lah katakanlah ya. Lalu dia memilih untuk meninggalkan rumah dan tidak mau kembali. Pertanyaannya, apakah saya sebagai orang tua akan mengakhiri hubungan saya dengan dia sebagai anak karena perilakunya yang buruk ini? Jawabannya tidak, saudara. Sebaliknya, yang saya akan lakukan bukan mengakhiri hubungan, tetapi melakukan apa saja yang dapat saya lakukan untuk mendapatkannya kembali. Mungkin dengan menelpon, mengirim pesan, mengatakan I love you, datang atau pulang kembali, berdoa, tidak berkeputusan untuk mendapatkannya kembali. Karena saya tidak akan pernah memutuskan hubungan saya dengan dia. Meskipun dia itu hidupnya sudah sangat kotor, sudah sangat berdosa, sudah sangat jahat. Nah, kalau begitu pertanyaannya, kapan hubungan anak dan orang tua itu akan berakhir? Saudara yang kekasih, dengarkan. Hubungan itu tidak akan pernah berakhir dari pihak orang tua. Sebagai orang tua yang baik tidak akan pernah mengakhiri hubungannya dengan anaknya. Kalau begitu hubungan itu bisa berakhir kalau anak saya itu sendiri yang memutuskan untuk mengakhirinya. Mungkin dengan memberikan pesan kepada saya, Daddy, saya bukan anakmu lagi, jangan cari saya tidak akan kembali ke rumah, saya bukan anakmu lagi. Itu dari pihak dia. Dia menganggap hubungannya dengan saya sudah berakhir. Tapi saudaraku yang kekasih, dari pihak saya sebagai orang tua, saya tidak akan pernah mengakhirinya. Meski dia menganggap hubungannya sudah berakhir dengan saya, tapi dari pihak saya, dia tetap anak saya. Saya tetap mengasihi dia, saya tetap mencintai dia. Itulah yang terjadi kepada Yudas, saudara. Kalau saudara ingat Yudas, Yesus berusaha menjangkau dia, meski pada momen di mana Yudas telah berketetapan untuk menjual Yesus. Di malam perjamuan di ruang atas, Yesus tetap berusaha untuk menjangkau Yudas. Tetapi Yudas sendiri yang memilih tidak mau dan memilih untuk mengikuti kata hatinya sendiri. Nah, saudara yang kekasih, Yesus juga menggambarkan hal ini dalam Lukas pasal 23 ayat 37-38 berbicara tentang Yerusalem. Yesus berkata, Yerusalem, Yerusalem, sambil menangis, berkali-kali aku mencoba mengumpulkan engkau bagaikan induk ayam berusaha mengumpulkan anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Jadi saudara yang kekasih, Yesus tidak akan pernah mengakhiri hubungannya dengan saudara. Yesus tidak akan pernah menyerah kepada saudara. Dia tidak akan pernah menganggap saudara itu bukan anaknya. Kita, dari pihak kita lah yang memutuskan hubungan itu dengan dia. Nah, oleh karena itu saudara yang kekasih, saya berbicara kepada saudara. Meski saudara melakukan kejahatan, buat dosa yang besar di mata Tuhan dan di mata manusia,
Yesus mencintai saudara. Jadi selagi masih ada kesempatan, datanglah kepadanya. Dan dia akan dengan tangan terbuka. Dia akan dengan tangan terbuka menerima saudara. Jangan takut. Jangan ragu-ragu. Jangan menganggap, oh Tuhan saya terlalu berdosa. Oh saudara yang kekasih, Yesus mencintai orang berdosa saudara. Itulah sebabnya dia datang ke dunia ini untuk mencari yang hilang. Seperti saudara dan saya. Saya juga orang berdosa yang bersyukur bahwa Tuhan mencintai saya. Nah, Tuhan sekarang berbicara kepada saudara. Kalau saudara telah hilang, mungkin saudara menganggap saudara sudah hilang, Yesus menunggu saudara. Keselamatan itu milik saudara. Datanglah karena Yesus mencintai saudara. Tuhan memberkati.